Oke, baik. Selamat pagi. Kami dari kelompok pengembangan kurikulum Penjas ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Di sini kami beranggotakan 1. Benediktus Joko Rumabutar dengan NIM 6213111089. Selanjutnya Willy Saragi dengan NIM 6213111093. Selanjutnya Ilham Bastian Barus dengan NIM 6213111057. Selanjutnya Ricky Thompson Simajunta dengan NIM 6213111075. Selanjutnya Yogi Erguna Bukit dengan NIM 6213111088. Selanjutnya Azizun Almuaki dengan NIM 6213111095. Selanjutnya Kores Guntaro Lumban Gaul dengan NIM 6213111074. Selanjutnya Aditya Rianda Harahap dengan NIM 6213111062. Selanjutnya Dirga Apriza Purba dengan NIM 6213111071. Selanjutnya Niko Aditya Ida Manta Sembiring dengan NIM 62131118. Merdeka Belajar adalah suatu program inovatif untuk dunia pendidikan dari Kemendikbud di bawah Menteri Nadiem yang berlandaskan dua hal, yaitu pertama, pemberian kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Selanjutnya yang kedua adalah reformasi menyeluruh yang bukan hanya melalui mengenai kurikulum, namun menginisiasi sebuah gerakan di masing-masing sekolah melalui guru penggerak. Latar belakang kurikulum Merdeka. Semuanya berpulang dari fakta bahwa kondisi pendidikan di Indonesia belum juga berada pada level yang dikatakan baik. Semua permasalahan klasik, khususnya mengenai isu rendahnya kemampuan sumber daya manusia, menjadi pokok persoalan tahunan yang belum juga bisa diselesaikan. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi yang melumpuhkan berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dengan pendidikan. Masyarakat, termasuk juga pemerintah dan sekolah, terlihat gagap dalam melakukan inovasi demi memastikan seluruh peserta didik tetap menikmati layanan pendidikan yang baik, bahkan ketika PSBB dan PPKM berlangsung. Kondisi itu juga membuka fakta bahwa terjadi jurang ketimpangan yang luar biasa di dalam dunia pendidikan. Ada sekolah yang sangat siap dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang mumpuni, namun di pihak lain banyak juga yang tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini sangatlah memprihatinkan. Berpulang daripada itu semua, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akhirnya mengambil sikap untuk melakukan perubahan. Salah satunya langkah yang diambil adalah melakukan program nyata, yakni melalui Merdeka Belajar. Diharapkan ini semua mampu berujung pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang unggul dan inovatif. Tujuan kurikulum Merdeka: 1. Menciptakan pendidikan yang menyenangkan. 2. Mengejar ketertinggalan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. 4. Pokok kebijakan Merdeka Belajar. Terdapat 4 hal pokok yang disebut 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Adapun keempat hal tersebut adalah 1. Program Ujian Nasional Berstandar Nasional atau USBN. Yang kedua, Ujian Nasional atau UN. Yang ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang keempat, penerimaan peserta didik baru, zonasi.
Keunggulan kurikulum merdeka. 1. Lebih fokus dan sederhana. Keunggulan kurikulum merdeka dengan sebelumnya, yaitu lebih fokus dan sederhana. Adanya kurikulum ini membuat peserta didik lebih fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi. Selain itu, kurikulum ini lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Yang kedua, jauh lebih merdeka. Keunggulan kurikulum merdeka selanjutnya yaitu lebih merdeka dalam hal pembelajaran. Artinya, kurikulum ini membebaskan peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Dengan adanya kurikulum ini, baik peserta didik maupun guru bisa mengajar sesuai dengan tahapan, capaian, dan perkembangannya. Yang ketiga, lebih interaktif. Kurikulum merdeka juga dinilai lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Oke, selanjutnya kekurangan kurikulum merdeka belajar. 1. Kurang matang dalam persiapan mengingat kurikulum merdeka baru diresmikan serta diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan yang lalu. Tentu pengkajian dan evaluasi lebih mendalam diperlukan agar penerapannya efektif dan tepat. 2. Sistem pengajaran yang belum terencana dan rinci. Jika melihat prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, sistem pengajarannya masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya di Indonesia. Yang ketiga, kurangnya kapasitas SDM. Guru sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga harus diberikan pola pendidikan dan latihan atau diklat secara bertahap namun berkelanjutan. Memperkenalkan strategi-strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, meningkatkan kualitas pedagogis guru, serta mengubah pola pikir dan paradigma lama guru. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.